Jadi di situ akan kita bahas tuntas siapa saja yang berhak mendapatkan BLT dari pemerintah ini sejumlah 600.000 per bulan selama 3 bulan, jadi Rp1.800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bebek enaknya pakai sambal. Welcome back to my channel. Kali ini masih bersama The Ans Official. Ans, anak nakal tapi soleh. Dan kembali bersama saya Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven. Pada video kali ini kita akan membahas pemerintah siapkan BLT desa untuk keluarga miskin perdesaan terdampak COVID-19. Ini diambil dari web setkap.co.id atau Sekretariat Kabinet. Dan di situ kita akan membahas terkait dengan BLT itu tadi, bantuan langsung tunai yang disiapkan pemerintah terkait dengan dampak dari COVID-19 di sini dan diambilkan dari dana desa. Dan peraturan ini keluar dari Kemendesa PDTT atau Kementerian Desa PDTT, Kementerian Peraturan nomor 6 tahun 2020 perubahan atas peraturan nomor 11 tahun 2019 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi di situ akan kita bahas tuntas siapa saja yang berhak mendapatkan BLT dari pemerintah ini sejumlah 600.000 per bulan selama 3 bulan, jadi Rp1.800.000. Dan di sini nanti mekanisme penyalurannya bagaimana akan kita bahas di video kali ini, dan saya juga mencantumkan video dari Kemendes PDTT agar prosesnya itu jelas dari mana. Jadi ada 72 triliun, 31% dari dana desa 2020 yang disalurkan untuk BLT dana desa tersebut. Jadi kita bisa langsung cek saja di video dari Kemendes PDTT. Hai Sobat Desa, dana desa tahun 2020 bisa digunakan untuk BLT loh. Sebanyak 31% dari 72 triliun rupiah total dana desa tahun 2020 bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ini. BLT dana desa bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Sasaran penerima BLT dana desa adalah: pertama, keluarga miskin non-program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. 2. Bukan penerima atau non-kartu prakerja. 3. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. 4. Keluarga miskin yang belum terdata dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Lalu bagaimana dengan mekanisme pendataannya? Pertama, pendataan calon penerima BLT dana desa dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 dengan basis pendataan adalah di RT dan RW. 2. Desa melakukan musyawarah desa atau musdes khusus dengan agenda, validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa. 3. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa ditandatangani oleh Kepala Desa. Selanjutnya, data penerima BLT dana desa tersebut diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota atau Camat untuk disahkan selambat-lambatnya selama 5 hari kerja. Jangan lupa, metode perhitungan persentase jumlah dana desa yang digunakan untuk BLT ini ada rumusnya.
Pertama, desa yang memperoleh dana desa tahun 2020 kurang dari 800 juta rupiah, maka BLT dana desa yang dialokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa. Kedua, desa yang jumlah dana desanya berkisar antara 800 juta rupiah sampai 1,2 miliar rupiah, maka BLT dana desa yang dialokasikan maksimal 30% dari jumlah dana desa. Ketiga, desa yang jumlah dana desanya lebih dari 1,2 miliar rupiah, maka BLT dana desa yang dialokasikan maksimal 35% dari jumlah dana desa. Keluarga penerima BLT dana desa akan mendapatkan sebanyak 1,8 juta rupiah selama 3 bulan atau sebanyak 600 ribu rupiah per bulan terhitung sejak April 2020. Dan penyalurannya semaksimal mungkin dilakukan secara non-tunai. Tadi itu video penjelasan dari Kemendes PDDT terkait dengan berapa sih jumlah dananya, lalu bagaimana perhitungan desanya untuk menentukan jumlah, terus kepada siapa sih yang berhak mendapatkan. Itu tadi penjelasan dari Kemendes PDTT. Lalu setelah ini akan saya tampilkan sebuah video salah satu respon dari perangkat desa yang ada di Indonesia itu terkait dengan BLT menggunakan dana desa. Ini adalah video dari salah satu perangkat yang merespon kebijakan dari pemerintah terkait dengan BLT dana desa tersebut. Videonya ini. Assalamualaikum bos, Pak Menteri. Kami perangkat desa se-Indonesia itu pusing. Di sisi lain kita di blow up berita masif tentang BLT dana desa. Bukan masalah itunya bos, wong itu uang negara. Itu tak kasihkan ke warga masyarakat tidak masalah, tapi persyaratannya itu loh bos yang tidak disampaikan. Persyaratannya kan khusus untuk warga miskin. Kriteria warga miskin tuh ini loh bos, banyak sekali ini. Dan itu tidak masuk akal. Itu mungkin bisa diterapkan di tahun 80 kemarin, tapi kalau untuk saat ini kita yang pusing bos. Kita sudah mikir bos, pusing bos, wis diarani bos, jare pilih kasih, jare iki ya Gusti bos. Jeblok sing aku bosku. Aduh, Pak, kanggo dulur-dulur perangkat desa sing sabar bathuke jembar kaya ngene ya. Sing sabar dibicarakan lewat musyawarah desa, libatkan RT RW, lembaga-lembaga, semua unsur masyarakat dilibatkan. Ben ra dikira dhewe sing main-main, dhewe sing kerja, dhewe sing mumet bathuke jembar. Gara-gara mikir BLT. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi penjelasan dari kementeriannya, caranya, prosesnya, dan juga tadi respon dari perangkat desa yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Jadi kalian bisa menilai dari, dari pemerintah itu programnya, kebijakannya seperti itu. Tapi nyatanya di lapangan itu yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh perangkat desa tadi. Jadi kita tidak hanya menjudge selalu, kadang perangkat desa kan selalu dinilai bahwa sing oleh kue sing keluargane tok, sing cepak-cepak tok, sing apalah, mesti mereka dirasani, diomong-omong dalam hal yang kurang baik terkait dengan bantuan-bantuan seperti ini. Jadi mohon kepada semua masyarakat bisa untuk dipahami dan dimengerti agar demi kemajuan bersama lah. Sekian video dari The Ans Official, Ans Anak Nakal Lebih Soleh. Saya Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven, undur diri. Dan jangan lupa kritik, saran, dan komentar bisa ditulis di link komentar di bawah ini. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa like-nya, komennya tadi, dan juga subscribe dan share juga boleh ke siapapun, kemanapun, agar video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.